Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 1. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 1 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari daur hidup hewan. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kekurangan pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhi saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Teman-teman, berdasarkan teks tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Siapakah Sangita Lahman? Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru untuk anak berkebutuhan khusus. Mengapa ia ingin menjadi guru? Ia ingin menjadi guru karena kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita Lahman untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditunjukkan oleh Sangita Lahman untuk menjadi guru yang baik yaitu ia menemui beberapa siswanya yang termasuk anak berkebutuhan khusus saat mengajar. Lalu, ia memutuskan untuk menuntut ilmu dan keterampilan untuk memahami anak-anak dengan kondisi khusus tersebut. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik adalah peduli, mau bekerja keras, tulus dan ikhlas, serta bersedia untuk terus belajar. Menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar
dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, setelah membaca puisi tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah judul puisi tersebut? Puisi tersebut berjudul Cita-Citaku. Siapa yang menulis puisi tersebut? Puisi tersebut ditulis oleh M. Ridwan Hafiz. Apa isi puisi tersebut? Puisi tersebut menceritakan tentang cita-cita menjadi seorang dokter dan cara menggapainya. Agar cita-cita tersebut bisa terwujud, pensyair berusaha belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa yang membedakan puisi dengan teks paragraf? Puisi terdiri atas baris dan bait, sedangkan teks paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Baris pada puisi biasanya merupakan kalimat pendek, sedangkan kalimat yang digunakan pada teks paragraf biasanya kalimat yang panjang. Teman-teman, berikut Sita jelaskan unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang dituangkan pensyair dalam puisi. Tema puisi ada bermacam-macam, seperti tema persahabatan, lingkungan, cita-cita, ketuhanan, dan persatuan. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pensyair lewat puisi. Amanat puisi juga bermacam-macam, seperti perintah untuk menyayangi sesama, semangat mencapai cita-cita, rajin belajar, menghormati orang tua, serta selalu menjalankan ibadah. Yang ketiga, rima. Rima adalah perulangan bunyi yang berselang dari kata-kata pensyair puisi. Rima puisi dilihat dari setiap baris dalam satu bait. Unsur pembangun puisi yang keempat yaitu irama. Irama adalah pergantian, keras lembut, cepat lambat, panjang pendek, dan tinggi rendahnya pengucapan kata dalam puisi. Irama digunakan untuk memperindah nilai puisi. Irama memengaruhi ketertarikan pembaca. Unsur pembangun puisi yang kelima yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Kata-kata yang digunakan dalam puisi berbeda dengan kata-kata yang digunakan sehari-hari. Susunan kata yang digunakan dalam puisi biasanya indah, enak didengar, dan memiliki makna mendalam. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari kedua yaitu IPA, daur hidup hewan. Tahukah teman-teman, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, yaitu alat pernapasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang.
Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan, anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Teman-teman bisa melihat daur hidup katak berdasarkan gambar di samping ya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama telur, kemudian ia berubah menjadi berudu. Setelah berubah jadi berudu, berudu dengan insang akan tertutup oleh kulit, lalu berubah menjadi katak berekor dan kemudian menjadi katak dewasa. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan daur hidup capung. Teman-teman bisa melihat gambarnya di samping ya. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Teman-teman bisa melihat daur hidup nyamuk berdasarkan gambar di samping ini ya. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Selanjutnya, daur hidup kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Kucing yang baru lahir berukuran kecil dan memiliki sedikit rambut. Anak kucing juga belum dapat bergerak lincah. Setelah beberapa bulan, ukuran anak kucing bertambah besar. Anak kucing berubah menjadi kucing remaja. Gerakannya mulai lincah. Ukuran tubuh kucing remaja akan membesar sampai menjadi kucing dewasa. Jenis daur hidup pada kucing yaitu tanpa metamorfosis. Teman-teman bisa melihat daur hidup kucing berdasarkan gambar di samping ini ya. Nah, selanjutnya daur hidup kecoa. Kecoa meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa berbentuk seperti kecoa dewasa tanpa sayap. Warna kulitnya berbeda dengan kecoa dewasa. Nimfa yang baru keluar dari kapsul telur masih terlihat putih. Warna akan berubah menjadi coklat seiring dengan pertambahan umur nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Sayap perlahan muncul pada tubuh kecoa dewasa sehingga dapat terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Jenis daur hidup pada kecoa yaitu metamorfosis tidak sempurna. Teman-teman bisa melihat daur hidup kecoa berdasarkan gambar di samping ini ya teman-teman. Membandingkan daur hidup hewan. Kita akan membandingkan daur hidup kecoa dan kucing. Perhatikan baik-baik ya. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Perbedaannya, satu, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Perbedaan yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan yang ketiga, kucing tidak memiliki perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Teman-teman, berikut
Sita contohkan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya belalang, kecoa, dan capung. Hewan yang tanpa mengalami metamorfosis contohnya yaitu kambing, kucing, ayam, anjing, kadal, dan ular. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.